Hari sudah pagi, namun Gina masih terlihat tidur. Saat tersadar dengan mata yang masih menahan kantuk, dia bangun. Tak langsung mandi, dia rupanya menyetel lagu dan mulai berjoget tipis-tipis. Setelah itu, dia ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Namun dia masih tetap santai. Karena merasa dirinya akan terlambat, dia segera memakai baju dan buru-buru ke kantor. Karena tadi terlalu santai, dia harus sarapan di jalan. Namun saat Gina hendak meminum kopinya, seseorang menabraknya. Bajunya ketumpahan kopi. Namun dia tidak marah, karena pria yang di hadapannya langsung meminta maaf dan hendak mengganti kopi yang tumpah. Melihat pria lumayan tampan di depannya, Gina tak keberatan menerima permintaan maaf pria itu. Si pria lalu memberikan kopi pada Gina yang dia belinya di abang-abang pinggir jalan. Lagi-lagi Gina tak masalah, justru dia senang. Gina hendak kembali ke kantornya. Dia menanyakan pada si pria, apakah kau mau bertukar nomor ponsel? Setelah itu terlihat Gina mengganti pakaiannya yang kotor tadi. Lalu dia segera berlari menghampiri sahabatnya, Lance. Saat itu, Gina menceritakan pertemuannya dengan seorang pria. Gina mengaku suka pada pria yang baru dia temui. Lance hanya bisa memperingati Gina untuk tidak gampang jatuh hati, karena nanti bisa saja kecewa lagi. Namun Gina yang senang hanya berkata tenang saja. Ibu Mara, manajer di kantor menyampaikan kalau ada marketing baru yang akan bergabung dengan tim. Rupanya itu Red, pria yang tadi menabrak Gina. Gina tentu saja bingung, sekaligus senang. Rupanya pria yang dia suka sekantor dengannya. Tak lupa dia memberitahu Lance kalau Red lah yang Gina maksud. Terlihat Gina sedang di rumahnya. Dia melihat Red datang, segera dia menghampiri. Saat Gina membuka pintu, Red masuk dan langsung memberi salam hangat untuk Gina. Gina menerima salam itu dengan lembut dan penuh semangat. Mereka berdua hanyut dalam keadaan romantis. Banyak sentuhan yang diberikan Red untuk Gina. Itu membuat gadis itu melayang, entah kemana. Gina asik dengan apa yang dilakukan Red padanya. Dia mengizinkan Red untuk melakukan apa saja dan dia hanya menikmati tanpa bersuara, namun dengan desahan. Namun itu semua hanya mimpi Gina. Gina masih merasakan sentuhan-sentuhan Red seperti nyata. Dia merasa lelah namun nyaman dengan mimpi itu. Mungkin Gina berharap andai mimpi itu bisa jadi nyata. Keesokan harinya, Gina sangat bersemangat bekerja. Pesonanya sangat menggoda hari itu. Diam-diam Red memperhatikan Gina bekerja. Nampak ada rasa kagum dari wajah Red. Gina memang marketing handal dalam penjualan mobil bekas. Saat tengah di ruangannya, Red datang sembari memuji Gina. Gina yang memang suka pada Red mengajak pria itu ke rumahnya untuk makan malam. Dengan senang hati, Red menerima ajakan Gina. Di rumah, Gina dan Red sedang sibuk mengatur makanan yang akan mereka santap. Di sana Red menatap Gina dengan lembut. Mereka sempat saling menatap. Gina memang mempesona malam itu. Red terpukau melihat Gina yang mengeluarkan aura cantik malam itu. Red juga tak mampu memalingkan mata dari tubuh Gina yang indah. Nampak Gina juga sangat tertarik pada pesona Red yang memang tak bisa dipungkiri, sangat menarik perhatian. Benih cinta mulai tumbuh di hati Gina pada pria yang ada di hadapannya itu. Saat di kantor, Gina yang sedang kasmaran terus diperingati oleh Lance. Lance tak bosan mengatakan kalau Red tidak pantas untuk Gina yang tulus. Karena menurut bukti-bukti yang Lance dapatkan, Red adalah pria yang suka mengumbar perhatian dan tubuhnya untuk setiap pelanggan yang akan membeli mobil. Gina hanya berkata, itu adalah strategi dan dia tak mau peduli dengan apa kata orang. Namun Lance tidak putus asa untuk terus memperingati sahabatnya agar tidak kecewa dengan berharap lebih pada Red. Gina malah merekomendasikan beberapa pelanggannya untuk Red agar pria itu memperoleh banyak uang dan mencapai target penjualan. Namun apa yang dilakukan Red saat jam kerja? Dia malah bersenang-senang dengan ibu manajer. Red memuaskan ibu manajer dengan iming-iming dia akan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah mengapa Red dengan lihai memanjakan ibu Mara siang itu. Terlihat ibu manajer sangat puas dengan servis yang diberikan oleh Red. Saat waktu kerja selesai, Lance mengajak Gina pulang. Namun gadis itu menolak karena dia ada janji dengan Red. Saat itu Red pura-pura menelpon ibunya sembari berkata dia akan mengurus semua masalah keuangan keluarga. Mendengar itu, Gina sangat kagum pada Red yang bertanggung jawab pada keluarga khususnya ibunya. Di rumah Gina, keduanya menikmati momen berdua tanpa ada rasa curiga di hati Gina. Gina mendengar curhatan Red tentang keluarganya yang kurang mampu. Red harus bekerja keras agar keluarganya bisa bertahan hidup. Gina lagi-lagi semakin kagum dan bangga pada Red. Tanpa keduanya tahu, Lance ada di luar rumah Gina, tengah menunggu Red dan hendak membuntuti pria itu kemana saja. Rupanya Red dan Gina tengah asik berenak mantap di dalam. Gina sangat menikmati apa yang diberikan oleh Red. Setelah itu, Gina meminta Red untuk tinggal semalam menemaninya. Namun Red tak bisa karena dia berkata akan pulang karena ibunya membutuhkan sesuatu di rumah.
Terpaksa dia merelakan Red untuk pergi, namun Red berbohong. Halo Jessica, dipermakan apa? Rupanya dia menemui kliennya yang tadi siang. Lance menyaksikan apa yang dilakukan oleh Red dan kliennya. Lance merasa sangat marah pada Red yang telah mengkhianati Gina yang tulus menyukainya. Saat mengawasi Red, si wanita melihat Lance, keduanya pun terlihat ngumpet, namun tertawa bahagia. Keesokan harinya, Lance datang ke rumah Gina. Di sana dia memberitahu semua yang dia lihat tentang Red. Namun Gina tidak percaya, dia malah meminta Lance untuk tidak ikut campur terlalu dalam dengan urusan pribadinya. Itu membuat Lance kecewa pada Gina. Dengan hati terluka, Lance meninggalkan rumah Gina. Hubungan Gina dan Lance kini tampak tidak harmonis. Namun hubungan Gina dan Red semakin romantis. Red memberi bunga mawar pada Gina, yang membuat gadis itu hanyut dalam gombalan maut Red. Sempat Gina melihat kemesraan Red dan kliennya. Olehnya itu dia meminta penjelasan pada Red tentang gosip yang beredar tentang keburukan Red. Dengan lembut, Red meyakinkan Gina kalau itu hanya gosip. Dia memang terkesan seperti tidak baik karena demi mencapai target untuk keluarganya bisa makan. Gina luluh dan percaya pada Red. Dia lalu mengajak Red untuk pulang. Red juga berterima kasih atas pengertian Gina. Saat Red mulai melancarkan aksinya dengan alasan berterima kasih, Gina menolak dan berkata, "Kita di rumah saja." Namun saat hendak pulang, Red mendapat telepon dari ibu manajer. Namun dia berkata itu dari ibunya. Red pamit pada Gina untuk mengurus ibunya. Dengan rela, Gina mengizinkan Red untuk mengurus ibunya. Sembari dia akan menunggu di rumah. Red pun pamit dengan bahagia. Rupanya Red berbohong. Dia nampak melayani ibu manajer dengan penuh kelembutan. Ibu Mara juga sangat bahagia karena Red mematuhi semua perintahnya. Sebagai anak buah, Red sangat profesional dengan perintah bosnya. Gina merasa ada yang ketinggalan di ruangannya. Dia kembali ke kantor. Saat itu, security kantor menginformasikan pada Gina kalau Red dan Ibu Mara sedang berada di kantor. Tanpa curiga, Gina tetap masuk dan di sanalah dia melihat kelakuan Red yang sangat menyakiti hatinya. Dengan hati yang sedih dan terluka, Gina mengurungkan niatnya untuk mengambil barang. Dia terpaksa balik badan dan pulang dengan tangis. Saat Red datang ke rumahnya, Gina menolak dengan tegas dipeluk oleh Red. Dia berkata kecewa pada apa yang telah Red dan Ibu Mara lakukan. Red menjelaskan kalau itu semua dia lakukan karena Ibu Mara menjanjikannya promosi dan dia memang butuh duit. Karena dia yang terlahir miskin harus mendapatkan uang yang banyak untuk keluarganya. Namun Gina tak peduli lagi apa alasan Red. Dia hanya kecewa pada Red yang mengumbar janji manis pada semua orang hanya demi uang. Karena merasa dimentahkan oleh Gina, terpaksa Red pulang. Dia memang nampak sedih karena Gina tak mau ada hubungan lagi dengannya. Hati Gina benar-benar hancur. Dia tak bisa membendung air matanya yang terus menetes. Keesokan harinya, Gina meminta maaf pada Lance karena tidak mau mendengar apa yang Lance katakan tentang Red. Lance hanya berkata, Gina buta tentang siapa yang sebenarnya tulus padanya. Lance ingin mencintai Gina, namun terhalang hubungan persahabatan antara mereka. Itulah sebabnya Lance hanya bisa membantu Gina untuk bisa menemukan orang yang tepat. Gina seketika sadar kalau orang yang tulus mencintai dirinya adalah Lance. Dia selama ini tak melihat perasaan Lance yang begitu sayang dan tulus padanya. Beberapa bulan kemudian, Gina dan Lance menjalani hubungan baru, yaitu sebagai sepasang kekasih. Lance memperlakukan Gina layaknya putri raja. Dia memanjakan dan membahagiakan Gina. Pada akhirnya, Gina menemukan orang yang tulus mencintainya tanpa harus takut akan dikecewakan lagi. Lance dan Gina menjalani hubungan mereka dengan penuh kebahagiaan.